kelompok kepribadian aneh. Yang pertama, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid adalah ketidakpercayaan dan kecurigaan kepada orang lain sehingga dapat mengartikan perilaku orang lain sebagai suatu hal yang jahat. Individu yang terkena gangguan kepribadian paranoid enggan untuk curhat dan dekat dengan orang lain. Mereka juga takut informasi yang mereka berikan akan disalahgunakan atau digunakan untuk melawannya. Orang dengan gangguan paranoid cenderung untuk menolak menjawab pertanyaan pribadi dari orang lain. Penyebab utama gangguan kepribadian paranoid belum diketahui dengan pasti, tetapi faktor genetik memiliki peran penting pada kemunculan gangguan kepribadian, dan pengalaman masa kanak-kanak yang kurang menyenangkan juga bisa menjadi faktor munculnya gangguan kepribadian paranoid. Gejala-gejala pada gangguan kepribadian paranoid. Yang pertama, memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap motif dan niat orang lain tanpa delusi paranoid yang semenonjol skizofrenia paranoid. Kepekaan yang berlebihan terhadap kegagalan dan penolakan, cenderung untuk menyimpan dendam, berpegang teguh pada hak pribadi, kecurigaan yang berulang kepada kesetiaan pasangannya tanpa adanya dasar, cenderung merasa dirinya penting yang berlebihan, dan suka mencari masalah. Pengobatan yang dilakukan untuk individu yang terkena gangguan kepribadian paranoid adalah yang pertama, psikoterapi. Pengobatan ini berfokus pada peningkatan kemampuan coping seperti meningkatkan interaksi sosial, komunikasi, dan rasa percaya diri. Yang kedua, obat-obatan. Obat anti kecemasan, antidepresan, atau antipsikotik akan diberikan kepada pengidap dengan gejala ekstrim atau mempunyai masalah psikologis lain. Pengobatan yang dilakukan harus seumur hidup, yang memiliki tujuan untuk mengendalikan gejala yang muncul dan pengidap dapat mempertahankan pekerjaan dan menjaga hubungan dengan orang lain. Gangguan kepribadian skizoid. Gangguan kepribadian skizoid adalah pelepasan diri dari hubungan sosial dan keterbatasan pada ekspresi emosional. Orang yang terkena gangguan skizoid tampak kurang tertarik dengan keintiman, tidak peduli dengan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain, dan tidak banyak memperoleh kepuasan ketika di lingkungan keluarga atau kelompok sosial. Penyebabnya belum ada yang sempurna. Kondisi kehidupan, genetik, dan faktor biologis juga dapat menjadi faktor terjadinya gangguan kepribadian skizoid. Gejala pada gangguan kepribadian skizoid. Yang pertama, suka menyendiri dan menjauh dari orang lain, memiliki emosi yang dangkal, tidak menikmati atau menginginkan hubungan personal yang akrab atau hubungan seksual, suka aktivitas yang menyendiri, hanya menikmati beberapa aktivitas saja, dan acuh tak acuh pada pujian dan kritik. Pengobatan yang dilakukan pada penderita gangguan kepribadian skizoid ini adalah psikoterapi dan farmakoterapi. Antipsikotik dengan dosis kecil, antidepresan, dan psikostimulan dapat digunakan dengan efektif pada beberapa penderita. Gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian skizotipal adalah individu yang memiliki ketidaknyamanan yang akut dalam menjalin hubungan yang dekat. Orang yang terkena gangguan skizotipal cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dekat dengan orang lain. Gangguan kepribadian skizotipal dibedakan dengan gangguan delusi, skizofrenia, dan gangguan bipolar atau depresi psikotik. Penyebab gangguan kepribadian skizotipal belum diketahui secara persis, tetapi para peneliti percaya skizotipal adalah kombinasi dari faktor dalam diri atau natur dan faktor luar diri atau nurtur. Faktor natur seperti genetik dan psikologis, sedangkan nurtur seperti pola pengasuhan dan hubungan interpersonal. Individu yang memiliki kerabat dekat dengan skizofrenia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena gangguan kepribadian skizotipal, ditambah dengan faktor dari luar diri seperti trauma psikologis, stres kronis yang membentuk gangguan kepribadian skizotipal. Gejala pada gangguan kepribadian skizotipal. Yang pertama, kesulitan dalam membangun hubungan yang akrab, memiliki keyakinan dan perilaku yang aneh dan ganjil, memiliki pengalaman persepsi yang tidak biasa, misalnya merasakan adanya kehadiran makhluk lain, curiga atau paranoid, dan pemikiran yang tidak jelas. Pengobatan yang dilakukan untuk penderita gangguan kepribadian skizotipal, yang pertama psikoterapi, yang kedua farmakoterapi.
Medikasi antipsikotik mungkin berguna menghadapi gagasan mengenai diri sendiri, paham gejala lain dari gangguan dan dapat digunakan bersama dengan psikoterapi. Haloperidol dan antidepresan digunakan jika ditemukan komponen depresif dari kepribadian. Gangguan kepribadian kelompok dramatik dan eratik. Yang pertama, yaitu gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder. Gangguan kepribadian antisosial merupakan jenis gangguan kepribadian yang memiliki ciri-ciri dan ditandai oleh sikap semena-mena terhadap orang lain dan perilaku antisosial yang tidak bertanggung jawab. Walaupun kepribadian antisosial sering dikaitkan dengan tingginya risiko kejahatan atau kriminal, namun tidak semua orang dengan gangguan ini merupakan penjahat, dan tidak semua penjahat memiliki gangguan kepribadian antisosial. Penyebab dari gangguan kepribadian antisosial menurut studi pencitraan otak yaitu mengaitkan gangguan kepribadian antisosial dengan kelainan korteks prefrontal, yakni bagian otak yang berperan mengatur emosi, mengendalikan perilaku agresif, impulsif, dan menimbang akibat tindakan seseorang. Bukti lainnya juga menyatakan bahwa faktor biologis adalah salah satu penyumbang genetik bagi pola perilaku antisosial. Sebagian orang memiliki kepribadian antisosial mempunyai pembawaan biologis yang memerlukan tingkat rangsangan yang lebih tinggi untuk menjaga gairah optimal, maka mereka mungkin cepat bosan dengan kegiatan rutin dan beralih pada kegiatan lebih menantang atau berbahaya yang memberikan sensasi seketika, seperti menggunakan alkohol dan obat-obatan, balap mobil atau sepeda motor, judi bertaruhan tinggi, ataupun hubungan seksual yang berisiko tinggi. Riwayat kekerasan fisik maupun emosi pada masa kecil juga menjadi penyebab ketidakmampuan seseorang mengembangkan rasa empati atau kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Maka, itu dapat menyebabkan ketidakmampuannya mengembangkan pedoman moral atau hati nurani. Kekurangan empati dan nilai moral ini dapat menjelaskan alasan penyandang antisocial personality disorder bertindak dengan cara tidak berperasaan kepada orang lain. Kemudian, gejala orang pengidap gangguan kepribadian antisosial. Orang dengan kepribadian antisosial atau sering disebut dengan psikopat maupun sosiopat. Mereka menunjukkan ketidakpedulian mencolok terhadap peraturan masyarakat dan kurang memperhatikan terhadap kesejahteraan orang lain. Mereka cenderung bertindak berdasarkan impuls dan melakukan apa yang mereka inginkan saat itu juga. Mereka biasanya tidak bertanggung jawab serta memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan pribadinya. Pengidap gangguan kepribadian antisosial atau sosiopat cenderung tidak menyesali kesalahan atau penganiayaan yang dilakukannya terhadap orang lain dan tidak terusik oleh rasa cemas serta tidak gentar terhadap ancaman hukuman sungguhan. Kemudian, terdapat beberapa ciri-ciri orang pengidap perilaku antisosial. Pertama, agresif, impulsif, tidak bertanggung jawab, tidak dapat empati dan berperasaan, resistensi, serta rendahnya kemampuan penyesuaian diri. Untuk pengobatan gangguan kepribadian antisosial, yakni pada dasarnya kepribadian antisosial ini dapat berubah dan dapat menjadi sehat jika seseorang dapat melakukan kendali diri atau self-control terhadap tingkah lakunya, baik itu melalui proses belajar maupun dengan membentuk tingkah laku baru yang sesuai dengan kehidupan norma sosial, serta dapat dilakukan melalui intervensi. Intervensi perubahan perilaku terhadap kepribadian antisosial dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip pencegahan, seperti pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Intervensi primer yaitu pencegahan pada kelompok yang berisiko untuk mengurangi angka insiden gangguan. Kemudian intervensi sekunder yaitu penanganan terhadap kelompok terganggu yang telah berada pada stadium awal. Dan kemudian intervensi tersier yaitu bagi mereka yang telah mengalami gangguan dan untuk menghindari kecacatan menetap serta mempersiapkan mereka untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Kemudian juga terdapat dua tipe penanganan, yaitu penanganan yang berfokus pada individu seperti psikoterapi individual, psikotropik, atau terapi behavioral, dan kedua penanganan fokus terhadap keluarga, yaitu terapi keluarga dan latihan manajemen orang tua.
Kedua, gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang di dalam DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders didefinisikan sebagai sebuah gangguan yang memiliki ciri-ciri ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, gambaran diri yang tidak jelas, dan impulsivitas yang diawali pada masa dewasa. Kepribadian ambang digolongkan ke dalam gangguan kepribadian aksis 2 serta termasuk dalam gangguan kepribadian kelompok B, yakni orang yang memiliki perilaku terlalu dramatis, emosional, dan tidak menentu. Orang dengan kepribadian ambang dicirikan sebagai gangguan keterikatan. Gejala-gejala yang sering muncul mengakibatkan tindakan impulsif dan masalah dalam hubungannya dengan orang lain. Penyebab dari gangguan kepribadian ambang yaitu seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ambang dapat mengalami episode kemarahan, depresi, dan kecemasan yang dapat berlangsung dari beberapa jam hingga berhari-hari. Gejala gangguan kepribadian ambang dapat dikenali atau dapat muncul pada usia remaja atau pada dewasa awal. Penyebab pasti dari gangguan kepribadian ambang belum dapat ditemukan oleh ilmuwan. Namun, gangguan kepribadian ambang ini merupakan faktor genetik, lingkungan, dan sosial seseorang. Jika dilihat dari sejarah keluarga, di mana individu berasal, setiap orang tua atau saudara kandung dengan gangguan ini, maka berkemungkinan besar seseorang dapat berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kepribadian ambang. Gejala dari gangguan kepribadian ambang. Individu dengan gangguan kepribadian ambang memiliki ketidakstabilan emosional dan menunjukkan variabilitas yang lebih besar dalam suasana hati mereka, terutama yang berkaitan dengan permusuhan, ketakutan, dan kesedihan dibanding orang tanpa gangguan kepribadian. Individu dengan gangguan kepribadian ambang sangat memperhatikan rangsangan emosi negatif yang berasal dari lingkungan. Ingatan mereka cenderung negatif dan cenderung membuat interpretasi situasi yang biasanya negatif. Mereka mencoba menekan pikiran mereka dan upaya yang dilakukan tidak berhasil, maka pada akhirnya mereka merenungkan pikiran negatif dan bertindak impulsif serta agresif dalam menghadapi hal tersebut. Orang dengan gangguan kepribadian ambang cenderung melihat diri mereka sendiri dan orang lain sebagai baik seluruhnya atau buruk seluruhnya, dan hal ini dapat membuat mereka terombang-ambing di antara dua pandangan ini saja. Pengobatan untuk gangguan kepribadian ambang. Sampai saat ini, belum ditemukan pengobatan khusus untuk perawatan individu pengidap gangguan kepribadian ambang. Pemberian obat atau psikofarmaka juga dapat mengurangi dan mengobati gangguan psikiatrik yang menjadi komorbid atau untuk menata laksana adanya gangguan perilaku atau bunuh diri yang terjadi pada pasien gangguan kepribadian yang sudah berada pada tahap berat. Pemberian antipsikotik berguna untuk mengobati gejala pseudopsikotik yang dialami pasien. Kemudian antidepresan berguna untuk mengobati gejala-gejala depresi. Selanjutnya, antidepresan golongan SSRI berguna untuk mengobati gejala-gejala obsesif kompulsif dan juga perilaku impulsif serta menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya, gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik juga disebut dengan gangguan kepribadian historikal, yaitu dicirikan dengan orang-orang yang terlalu dramatis dan sering mencari perhatian. Mereka seringkali menggunakan ciri-ciri dengan penampilan fisik atau penampilan luar seperti pakaian yang tidak umum, riasan wajah, dan warna rambut untuk menarik perhatian orang lain terhadapnya. Individu tersebut menunjukkan emosi yang berlebihan dan diperkirakan memiliki kedangkalan emosi. Penyebab dari gangguan kepribadian histrionik ini, menurut psikoanalisis, menyatakan bahwa gangguan kepribadian histrionik atau yang mengemukakan emosionalitas dan ketidaksenonohan perilaku secara visual itu didorong atau disebabkan oleh ketidaksenonohan orang tua, terutama ayahnya pada anak perempuannya. Individu dengan gangguan kepribadian histrionik dibesarkan dalam kepribadian keluarga yang mana orang tua berbicara tentang seks sebagai sesuatu yang kotor, namun pada sisi lain mereka berperilaku seolah seks itu merupakan sesuatu yang menyenangkan atau yang diinginkan. Ekspresi emosi yang berlebihan
pada orang tua dengan kepribadian histrionik yang dipandang sebagai sistem konflik tersembunyi dan ingin menjadi pusat perhatian, dipandang sebagai cara untuk mempertahankan diri dan perasaan harga diri yang rendah. Gejala-gejala dari gangguan kepribadian histrionik ini yaitu kebutuhan besar untuk menjadi pusat perhatian, perilaku tidak pantas secara seksual ataupun tidak senonoh, perubahan ekspresi emosi yang sangat cepat atau begitu cepat, kemudian memanfaatkan penampilan fisik untuk mencari perhatian orang lain. Terakhir, bicaranya tidak tepat, penuh semangat mempertahankan pendapat yang tidak detail. Untuk pengobatan atau penanganan gangguan kepribadian histrionik. Penanganan gangguan kepribadian histrionik, dokter harus waspada jika pada permulaan pengobatan sudah tampak perbaikan, karena hanya untuk membuatnya menjadi senang. Karena kemampuan komunikasinya kurang, maka yang dibimbing dari pasien pengidap gangguan kepribadian histrionik yaitu perilaku yang nyata atau dibedakan dari gangguan disosiatif yang timbul sesudah stres. Selanjutnya, gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya tingkat kepribadian narsistik ekstrim dan dikombinasikan dengan gangguan yang memiliki sifat interpersonal maupun intrapersonal. Penyebab dari gangguan kepribadian narsistik ini, individu dengan gangguan kepribadian narsistik sangat sensitif terhadap kritik dan sangat takut pada kegagalan. Hubungan pribadi mereka sangat sedikit dan dangkal, dan jika orang lain tidak mampu memenuhi harapan mereka, mereka akan marah dan menyingkirkan orang tersebut. Gejala-gejala gangguan kepribadian narsistik. Narsistik memiliki dua tipe, yaitu grandiose narsistik dan vulnerability narsistik. Tipe grandiose merupakan individu yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, tidak mempunyai rasa empati terhadap lingkungan sekitar mereka, serta sering memanfaatkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan atau tujuannya sendiri. Kemudian, tipe narsistik vulnerability berbeda dengan grandiose, yaitu memiliki sifat mudahnya merasakan penderitaan karena pernah mengalami pengalaman tidak dihormati oleh individu lain, tidak stabil dalam mengatur emosi saat menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan, serta menghindari untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau orang sekitar. Selanjutnya, pengobatan. Saat menghadapi individu yang narcissistic personality disorder, dibutuhkan kesadaran diri dari klien tersebut untuk dibantu oleh terapis, agar intervensi berlangsung secara mudah dan lancar. Sedangkan untuk pengobatan psikofarmakologis belum dapat dibuktikan membantu individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik, karena mereka dilaporkan merupakan individu yang sangat sensitif pada efek samping obat dan tidak menyukai bahwa mereka ketergantungan pada intervensi farmakologis. Gangguan kepribadian menghindar. Sejumlah teori mengatakan bahwa gangguan kepribadian tipe menghindar merupakan akibat integrasi dari berbagai pengaruh biologis dan psikososial. Milon dan kawan-kawan pada tahun 1989 menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian menghindar adalah orang yang terlahir dengan temperamen sulit. Akibatnya orang tua mereka akan menolak konflik atau tidak memberikan kasih sayang. Penolakan ini menghasilkan self-esteem yang rendah dan mengasingkan diri secara sosial. Kondisi ini terus bertahan hingga masa dewasa. Gejala dari kepribadian menghindar ialah senang menghindari aktivitas dan kontak sosial, tidak mau terlibat secara emosional, tidak mau membentuk pola relasi sosial, senang menarik diri dari lingkungan, menunjukkan keterbatasan emosional, merasa dirinya selalu dicemooh atau dihina orang lain, tidak sanggup atau takut dikritik, dan tidak mau mengambil resiko. Pengobatan dari gangguan ini ialah untuk penanganan kondisi ini, psikiater dan psikolog bisa melakukan psikoterapi, tetapi terapi perilaku kognitif. Dengan menjalani terapi, pasien akan dibimbing untuk mengubah pola pikir dan perilakunya menjadi lebih positif, serta belajar untuk berinteraksi dan menerima orang lain. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Penyebab gangguan obsesif kompulsif tidak diketahui, tetapi pada beberapa kasus tampak ada keterlibatan neuron serotonin, sistem saraf pusat. Demikian terlihat pula perannya pada kerusakan sistem saraf otak, misal akibat trauma kepala.
cortex orbitofrontal, caudatus, dan lain-lain. Meskipun terdapat peningkatan gangguan ansietas pada anggota keluarga, 15%, hanya beberapa yang meningkat menjadi gangguan obsesif kompulsif. Gejalanya ialah pertama muncul pada usia 20-an, dimulai tiba-tiba atau muncul perlahan dan seringkali memiliki perjalanan penyakit yang episodik. Gambaran klinis didominasi oleh ritual yang membutuhkan penanganan langsung. Pengobatan dari gangguan ini ialah terapi perilaku kognitif. Pada terapi perilaku kognitif, pasien akan dihadapkan dengan kondisi yang sering dihindari. Sebagai contoh, dokter akan meminta pasien yang takut kuman untuk menyentuh tanah, kemudian mengajarkan cara mengatasi rasa takutnya. Tetapi ini bisa dilakukan secara individu atau gangguan kepribadian dependen. Penyebab dari gangguan kepribadian dependen ialah oleh kombinasi dari faktor biologis dan perkembangan kejiwaan seseorang. Seseorang dapat lebih beresiko mengalami gangguan kepribadian dependen jika merasakan pola asuh otoriter saat kecil, merasakan pola asuh yang terlalu protektif saat kecil. Gejalanya sulit mengambil keputusan dan membutuhkan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan secara berlebihan, tidak percaya diri dan merasa tidak berdaya, selalu mencari hubungan dengan orang lain, memiliki rasa takut dan kecemasan yang tidak realistis, dan tidak mampu menerima tanggung jawab. Pengobatan gangguan kepribadian dependen yang paling utama adalah psikoterapi atau disebut juga terapi bicara. Terapi ini dapat membantu Anda memahami kondisi diri sendiri. Kita juga dapat belajar cara membangun hubungan yang sehat tanpa ketergantungan padanya. Gangguan kepribadian skizofren. Penyebabnya adalah yang pertama faktor genetik. Keturunan dari pengidap skizofren memiliki risiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Risiko tersebut meningkat 40% lebih besar ketika kedua orang tua sama-sama mengidap skizofren. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap skizofren akan memiliki risiko hingga 50% lebih besar. Komplikasi kehamilan dan persalinan. Faktor yang kedua adalah komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofren dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil dan akan terlihat saat anak lahir. Kondisi ini seperti paparan racun dan virus ibu, seorang pengidap diabetes, pendarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat menyebabkan seorang anak pengidap skizofren. Contohnya berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, dan asfiksia atau kekurangan oksigen saat dilahirkan. Yang ketiga adalah faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatkan risiko seorang pengidap skizofren. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Gejala skizofren. Gejala awal skizofren bisa berupa perasaan yang mudah tersinggung atau tegang, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan tertidur. Saat penyakit skizofren berlanjut, pengidap mungkin memiliki masalah dengan pemikiran, emosi, dan perilaku, termasuk mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada, isolasi diri, mengurangi emosi dalam nada suara atau ekspresi wajah, masalah dengan pemahaman dan pengambilan keputusan, masalah pemerhatian dan penindaklanjutan aktivitas, keyakinan yang dipegang kuat pada sesuatu hal yang tidak nyata, berbicara dengan cara yang tidak masuk akal. Skizofren dapat diobati dengan beberapa cara, seperti dengan kombinasi obat-obatan dan terapi psikologis. Obat yang diberikan adalah antipsikotik yang memengaruhi zat neurotransmitter dalam otak. Obat ini mampu menurunkan kecemasan, menurunkan atau mencegah halusinasi, dan menjaga kemampuan berpikir. Dokter umumnya memberikan obat-obatan antipsikotik kepada pengidap skizofren untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Sedangkan terapi psikologi bisa membantu pengidap untuk menemukan cara mengelola gejala saat sekolah atau bekerja, atau dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Contoh terapi psikologi yang bisa dilakukan untuk mengatasi skizofren antara lain terapi perilaku kognitif, pelatihan keterampilan perilaku, dukungan pekerjaan, dan intervensi remediasi.